Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah masuk 10 hari kedua Ramadan 1441 Hijrah. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dalam COVID-19 ini. Tetap aktivitas saya sebagai dokter melayani masyarakat, tapi untuk dipahami bahwa sekali lagi dengan kita menjalankan ibadah puasa, munculkan semangat sehingga endorfin kita meningkat, dan yakin ketika endorfin meningkat maka daya tahan tubuh kita sangat kuat sekali. Tentu kita harus memenuhi standar operasional prosedur. Dalam hal ini kita petugas kesehatan tentunya jangan lupa berada di mana kita, maka kita ikuti SOP APD kita. Seperti ini saya berada di poliklinik, di mana di sini adalah screening, early warning. Jadi screening awal itu dimulai dari IGD, kemudian dari pendaftaran, ya atau UGD Ponek atau di poliklinik. Jadi betul-betul pada saat di mana kita peningkatan COVID-19 ini sudah meningkat. Sekali lagi tentu kepada para pasien juga saya berharap ketika kita masuk di zona rumah sakit, ya kita sudah harus lebih waspada, jangan ke rumah sakit kalau tidak perlu benar, terutama bagi mereka-mereka anak-anak, ya seperti ini rumah sakit ibu dan anak Anugerah Medical Center, ya kalau kita lihat jumlah pasien di ruang anak, ya kalau memang tidak perlu dirawat kita tidak rawat, ya kalau memang kita perlu rawat kita rawat, karena saat ini memang yang terbaik bukan di rumah sakit, tetapi tentunya di rumah. Di kota metro sudah kita ketahui bahwa sudah ada yang positif. Dalam hal ini kita tidak bisa bermain-main lagi, tentu kita harus waspada. Jadi paling penting stay at home, menggunakan masker, itu paling penting untuk masyarakat, hand wash, kemudian jangan percaya berita-berita yang tidak berasal dari sumber yang terbaik, itu yang paling penting. Ada 10 kiat saya, nanti bisa disampaikan di sini juga, tentu silakan dibaca. Dan hati-hati ya, jangan terlalu percaya mengkonsumsi obat-obat yang bisa. Kalau obat-obat yang kita konsumsi jangan mengandung yang menurunkan antibodi kita, imunitas kita. Contohnya obat-obat steroid, ya itu kita harus waspada. Jadi itu pesan saya, tetap jalankan ibadah puasa, ibadah-ibadah lainnya. Jangan menurun. Apa yang disampaikan pemerintah tentu ikuti saja, turuti, ya kita patuh pada petunjuk-petunjuk. Nah, ketika kita sudah mengikuti petunjuk-petunjuk yang diarahkan, termasuk dalam hal ini alim ulama, ya bersama ulama dan umaro, kita bersama tentu bagaimana kita melindungi masyarakat. Kegiatan-kegiatan tentu boleh berjalan terus, ibadah berjalan terus, kegiatan sosial seperti praktek seperti saya ini tidak mungkin tidak saya harus jalankan. Beberapa waktu tentu saya harus menghadapi beberapa pasien yang memang khusus, yang gawat darurat, dan saya hanya menyampaikan bahwa persediaan darah paling penting sekali, karena saya bekerja banyak pasien dengan banyak perdarahan. Kita dengan masa COVID ini PMI stok darah sangat menurun sekali, maka dukung PMI dalam hal ini untuk stok darah, penyiapan darah. Itu paling penting sekali. Kita harus berhati-hati juga, jangan sampai kebutuhan darah itu tidak terpenuhi. Saya kira itu yang paling penting. Sekali lagi, masuk pada bulan yang penuh dengan mahfirah ampunan ini, 10 hari kedua ini, tentu kita harus tingkatkan ibadah kita, nilai sosial kita, tentu dengan wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sambunglah nilai silaturahim berdasarkan nilai takwa kita, dan harus sustainable, berkelanjutan. Ketika itu berkelanjutan, maka insya Allah akan dilihat terus dan menjadi suatu amal ibadah dan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus tingkatkan kewaspadaan, tidak perlu khawatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.